bola yaitu tragedi di Kanjuruhan. Menurut kalian tragedi di Kanjuruhan itu apa sih? Saya memiliki beberapa spekulasi soal tragedi yang terjadi di Kanjuruhan waktu lalu. Awal mula terjadinya tragedi Kanjuruhan itu disebabkan oleh pertandingan dari Aremania melawan Persebaya. Nah, awalnya pertandingan berjalan dengan baik, tapi ketika skor menunjukkan 2-3 dengan kekalahan oleh Aremania membuat para supporter Aremania kecewa. Masalah, selama 23 tahun mereka bermain di kandang, mereka tidak pernah kalah sama sekali. Ini pertama kalinya mereka kalah setelah 23 tahun, yang membuat para supporter turun ke lapangan untuk mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap kepada para pemain dan kepada ofisial Aremania. Nah, yang melihat beberapa supporter yang turun membuat supporter Aremania yang lain ikutan turun untuk meluapkan kekecewaan mereka juga. Nah, pengaman yang melihat para supporter pada turun panik dan melakukan berbagai macam upaya untuk menahan mereka. Polisi akhirnya langsung menembakkan gas air mata kepada para supporter Aremania. Kira-kira seperti itu ya kalau menurut pendapat Putri sendiri, kurang lebih mendapatkan sama sebagian dan ada fakta yang juga nih dengan adanya kasus tersebut. Yang pertama, awal mula terjadinya tragedi tersebut ada dua supporter yang menghakimi ke petugas keamanan dengan niat untuk masuk ke dalam area lapangan dengan dalih ingin meminta foto tertentu. Pada awalnya petugas menolak tegas karena petugas takut dengan adanya kerusuhan dan kericuhan juga memperbolehkan untuk masuknya. Namun kedua supporter ini terus memaksakan yang dengan petugas ini tetap membuka dan masuklah kedua supporter ini dan berlari. Nah, awal mulanya ada dua supporter yang masuk dari tribun, banyak sekali yang turun ke dalam lapangan dan disitulah terjadinya kericuhan antara petugas dan juga supporter. Kira-kira dari kejadian tersebut ada lagi tadi fakta-fakta lain yang menyangkut kericuhan tersebut? Fakta ini yaitu dengan adanya kericuhan tersebut, petugas kan langsung mengambil tindakan untuk menyemprotkan gas air mata. Dan petugas ini seperti melakukan kekerasan dengan menyemprotkan gas air mata ini tidak hanya di dalam stadion saja, tetapi pada saat di luar pun petugas menyemprotkan gas air mata. Dengan supporter yang segitu banyaknya, dengan sudah keadaan tidak kondusif, para supporter ini ada coba membobol salah satu pintu keluar stadion karena pada saat kericuhan tersebut pintu-pintu ini masih tertutup. Jadi ada satu pintu yang sudah berhasil dibobol oleh Aremania dan terbuka lah, tapi pintu ini berada di pojok dengan space yang sangat sedikit. Dan situlah mungkin kenapa banyak sekali korban hingga sampai 135 orang yang meninggal dunia karena dengan pintu yang segitu sempitnya dengan manusia yang ingin keluar dari stadion ini karena belum tidak kuat dengan gas air mata yang terus-terusan ditembakkan oleh petugas dan situlah yang sesak nafas dan juga terinjak-injak. Jadi di situ adalah salah satu penyebab kenapa banyak sekali korban yang jatuh. Itu tuh memiliki fakta menarik lainnya. Nah, faktanya itu ternyata pihak kepolisian itu menyemprotkan gas air mata yang sudah kadaluarsa loh. Jadi gas air mata yang disemprotkan kepada para supporter itu katanya polisi adalah zat yang sudah kadaluarsa, jadi tidak terlalu berbahaya. Katanya seperti itu. Tapi kalau menurut pendapat saya, justru itu yang berbahaya karena di dalam zat gas air mata yang sudah kadaluarsa kita tidak tahu ada senyawa apa yang mengakibatkan kepada manusia jika terkena oleh manusia. Nah, selain itu katanya faktor utama itu kata pihak kepolisian itu gara-gara oksigen. Tapi kalau dan juga kata mereka karena para supporter diinjak-injak dan berdorong-dorongan sehingga banyak yang jatuh dan terinjak-injak lagi yang menyebabkan mereka banyak mengalami korban. Nah, menurut data yang saya temukan dari kota dari sana sekitar 125 orang yang terkena tewas, mungkin bisa lebih. Ya, karena mungkin kandungan dari gas air mata ini yang bisa sudah kadaluarsa bahkan lebih bahaya dibandingkan yang tidak kadaluarsa. Karena dari gas air mata ini yang sudah kadaluarsa bisa menimbulkan bisa menjadi senyawa gas cyanida yang mungkin memperparah dari gas air mata. Saya ingin bertanya lagi, karena polisi sudah melakukan penembakan gas air mata, kira-kira ada nggak sih dampak yang diterima polisi dari perbuatan yang telah mereka lakukan? Pertama saya mau menjelaskan dampak dari korban dulu. Dampak dari korbannya itu seperti yang saya bilang tadi, sekitar lebih dari 125 orang yang tewas. Nah, juga ada akibat yang lebih parah lagi bagi para pecinta sepak bola karena adanya tragedi tersebut yang merupakan tragedi salah satu tragedi terbesar terjadi di sepak bola dunia, membuat Liga 1 dihentikan secara sementara oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini kan kita sudah termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia.
Dalam kasus ini ada ditetapkan sebagai 5 tersangka, yaitu dari pihak kepolisian juga pihak dari penyelenggara. Dan pada 5 tersangka ini dikenakan pasal 359 KUHP yang berbunyi barang siapa karena kesalahan yang mengakibatkan orang lain meninggal akan dijatuhkan pidana paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Dan dalam jatuh pasal tersebut, Abdul Haris dan juga Sutrisno tidak mengajukan keberatan. Namun 3 terdakwa lainnya dari pihak kepolisian mengajukan eksepsi kepada majelis, namun itu sudah ditolak dari PN Majelis Surabaya. Nah, pada awal ini terdapat 6 tersangka dari pihak kepolisian dan juga penyelenggara. Namun 1 tersangka ini yaitu yang merupakan ex-direktur utama PT Liga Indonesia Baru, Ahmad Hadian Kita, itu dibebaskan karena menurut keterangan dengan alasan tidak lengkapnya dengan data-data yang diterima oleh polisi. Terakhir sekali ya, jadi itu dia tragedi Kanjuruhan yang sudah disampaikan oleh Ray dan Putri. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari kejadian tragedi tersebut. Baik, terima kasih bagi para pendengar yang sudah mendengarkan dan meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast kami. Kunjungi juga website principal.com. Terima kasih, sampai jumpa. Halo, selamat datang di principal.com.